Pemirsa, penyanyi terkenal Krisdayanti kini tampil dalam peran yang berbeda. Biasanya penampilan KD di atas panggung untuk bernyanyi, tapi kali ini ia mewakili Indonesia sebagai atlet wushu di kejuaraan dunia Kungfu 2025 di China. Krisdayanti diva pop Indonesia ini mewakili skuad Merah Putih di ajang kejuaraan dunia Kungfu 2025 yang digelar dari tanggal 14 sampai 20 Oktober di Cina. KD, panggilan akrabnya, pergi ke Cina bukan untuk tampil sebagai penyanyi atau pejabat publik, melainkan sebagai atlet wushu asal Indonesia. KD sudah berlatih keras gerakan wushu sejak tahun 2021 dan bersiap menampil gerakan kungfu sekitar lebih dari 1 menit. Di ajang tersebut akan diikuti lebih dari 50 negara dan KD masuk dalam kategori level veteran. Usia yang saya ikuti ini adalah levelnya veteran. Jadi gitulah bahasanya untuk usia yang lanjut dan juga mantan-mantan atlet itu di veteran. Di usia yang ke-50 tahun, kehadiran KD menambah warna dalam tim Garuda yang tampil di ajang dunia tersebut. Ia menjadi satu-satunya public figure yang ikut serta dalam kompetisi kungfu internasional tahun ini. Demi diakui jagoan oleh kelompok lain, dua kubu pelajar baku hantam dengan tangan kosong di tengah kawasan Jalan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga kedua kelompok sudah janjian di media sosial. Diduga dipicu aksi saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah Jalan Dharma Wangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi baku hantam dua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Diduga tawuran terjadi setelah kedua kelompok janjian di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Akibat aksi tawuran, arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga sempat terganggu. Warga berharap pihak sekolah dan polisi menindak tegas pelajar yang terlibat tawuran karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Kesal karena banyak pemotor naik trotoar, seorang pria lansia di Kramat Jati, Jakarta Timur menghadang pemotor dengan ular piton. Aksi itu cukup efektif menghalau pemotor kembali ke aspal jalan. Aksi pria lansia ini sungguh mengejutkan. Dengan membawa ular piton sepanjang 4 meter, ia menghadang pemotor yang bandel naik trotoar di Jalan Haji Bokir bin Jiun, Duku Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan ya, para pemotor pun berhasil dihalau dari trotoar untuk kembali ke aspal jalanan. Menurut sang kakek sekaligus pemilik ular, awalnya ia hanya sedang menjemur ular piton miliknya di area rumah. Tapi melihat banyak pemotor bandel naik trotoar, ia pun punya ide untuk menghalau pemotor dengan ular peliharaannya. Pak, kesel lah ya ngeliat orang. Ya, ngeliat orang di trotoar itu jalan macet di trotoar, orang pada di trotoar semua motor. Bukan mau turun, akhirnya terus saya keluarin di trotoar gitu. Meski dengan cara unik, pemilik ular mengaku cukup senang. Langkah kecilnya bisa berdampak menertibkan pengendara di jalan raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, di antara 10 halte jalur langit Transjakarta, halte Jor di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan menjadi halte dengan anak tangga terbanyak. Pengguna harus menaiki ratusan anak tangga untuk menuju halte Transjakarta Koridor 13. Dan berikut adalah liputan jurnalis Anissa Rizkia dan juru kamera Jemi Yasin. Pemirsa, di antara 10 jalur langit Transjakarta yang berada di wilayah Jakarta ini, salah satu yang memiliki anak tangga terbanyak di tempat saya melaporkan yaitu di halte Jor yang berada di Ciledug, Jakarta Selatan. Kalau dilihat, ini tadi saya sudah berjalan kaki dari bawah menuju ke atas, ada sekitar kurang lebih 30 anak tangga. Namun pemirsa, ini belum selesai karena masih ada ratusan anak tangga lain yang harus saya susuri untuk bisa naik dan menuju ke halte Transjakarta. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa menuju ke atas. Dan memang kalau saya lihat di sini selain banyak sekali para pengguna Transjakarta yang harus menaiki satu persatu anak tangga,
ini saya lihat belum ada fasilitas ataupun layanan tambahan yang diberikan khusus untuk kaum difabilitas ataupun para lansia. Sepertinya ya begelin kaki lah, apalagi untuk orang tua ya kan. Ya macam kasihan gitu. Ya, melangkah dengan tangga segini banyak. Macam orang tua umurnya udah lumayan kan. Jadi menurut saya untuk menggunakan lift gitu untuk orang tua gitu, akses liftnya. Oke. Hingga siang ini, pemirsa, memang dapat saya gambarkan begitu ya situasi di kawasan akses jalan menuju halte ini sangat sepi karena memang masyarakat lebih memilih begitu ya untuk naik di wilayah lain karena ini sangat melelahkan bagi saya. Ini saya tadi sudah mencoba menaiki satu persatu anak tangga hingga sampai atas nanti. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa sampai ke halte Transjakarta. Untuk itu, dari para pengguna juga menginginkan agar pemerintah untuk lebih memperhatikan untuk bisa menambahkan akses jalan, terutama untuk bisa menambahkan fasilitas yang ramah disabilitas dan juga ramah untuk para lansia. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Jamie Jasin, iNews melaporkan untuk Anda. Belakangan ini Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu Jakarta bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius. Panas menyengat membuat tubuh gampang berkeringat. Ada apa ya dengan matahari di langit Jakarta? Aduh, pemirsa RCTI, kerasa nggak sih cuaca Jakarta hari ini tuh lagi panas-panasnya banget tuh. Ya, kalau misalnya saya cek nih di aplikasi HP saya, suhu udara Jakarta bisa tembus 35 derajat Celcius. Nggak heran kalau kita tuh ngerasa saat ini kayak kebakar matahari gitu. Aduh, nggak banget. Yep, Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu udara bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembaban udara tinggi. Cuaca panas menyengat mulai terasa jam 10 pagi hingga jam 16 sore. Tak heran banyak warga kepanasan dan kegerahan saat beraktivitas di luar ruangan. Panas banget Kak, udah 2 hari 3 hari ini panas banget. Kalau keluar pakai sarung tangan, pakai masker, helm, dan gitu lebih banyak minum air deh, biar nggak dehidrasi aja gitu. Panas, udah beberapa hari, hampir mungkin seminggu. Sabar-sabar ya warga, karena menurut BMKG, Jakarta bakal terpanggang hingga akhir Oktober. Alias baru mereda pada awal November bertepatan dengan masuknya musim penghujan. Dari analisa BMKG, cuaca panas ekstrim di Jakarta karena beberapa faktor. Mulai dari pergeseran semu matahari ke wilayah selatan Indonesia yang meningkatkan radiasi matahari di Indonesia bagian selatan. Juga akibat minimnya tutupan awan dan masa pancaroba saat ini. Tak hanya Jakarta, beberapa wilayah Indonesia juga kebagian panas menyengat dengan suhu 35 derajat hingga 38 derajat Celcius. Di antaranya di Jawa Timur, yaitu di Surabaya dan Sidoarjo, di Jawa Tengah, di Semarang, Grobogan dan Sragen, serta di Bali dan Nusa Tenggara. Warga terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pekerja lapangan diminta waspada dampak cuaca ekstrem menyengat akhir-akhir ini. Matahari memang nggak bisa kita lawan ya, jadi ya udah kita berdamai aja. Tapi kalau misalnya nggak mau merasa terpanggang matahari, nah hindari untuk beraktivitas di bawah sinar matahari secara langsung dan juga menggunakan pelindung misalnya saja sunscreen, sunblock, topi ataupun payung. Dari Jakarta, Yasmina Tania, Yudi Permana melaporkan. Lautan busa di Kali Kamal, Muara Penjaringan, Jakarta Utara kembali muncul pagi tadi. Busa berterbangan dan mengganggu pengendara yang melintas. Hamparan busa kembali muncul di Kali Kamal, Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Keberadaan busa ini sangat membuat warga resah lantaran seringkali mengganggu perjalanan para pengguna jalan yang melintas karena berterbangan. Busa ini selalu muncul di pagi hari saat rumah pompa menyedot air kali menuju laut. Meski muncul berulang kali, tapi belum ada tindak lanjut dari petugas. Padahal buih busa di sepanjang kali sering berterbangan ke jalan dan mengganggu pengendara yang melintas.
Terbang itu kayak kapas. Terbang ke jalanan atau gimana? Ya kadang ke jalan juga sama. Ngeganggu ya? Iya mengganggu juga, ganggu perjalanan. Tetap yang namanya orang kan kalau nggak tahu kirain kapas itu kan, kayak kapas terbang itu. Padahal itu enggak, itu busa, emang busa dari itu. Diduga busa berasal dari limbah rumah tangga dan pabrik yang membuang ke aliran Kali Kamal Muara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seperti itu, pemirsa, warga Balaraja, Tangerang, Banten mengalami sakit mata hingga gangguan pernafasan diduga akibat pencemaran udara dari tempat pengolahan limbah sebuah perusahaan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia beberapa waktu lalu. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Pencemaran diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menyikapi keluhan warga, pihak perusahaan PT Sukses Logam Indonesia akhirnya buka suara. Pihak perusahaan mengaku telah memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan sistem pengelolaan limbah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak perusahaan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat yang merasa dirugikan, bahkan siap memberikan kompensasi bila diperlukan. Meski mendapat keluhan dari masyarakat, keberadaan perusahaan ini juga bermanfaat dalam membuka peluang pekerjaan. Puluhan santri se-Bandung Raya berunjuk rasa di rumah anggota DPR RI Atalia Praratya di kawasan Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini buntut pernyataan Atalia terkait dengan kajian pembangunan Al-Ghazini yang menggunakan APBN. Dengan mendapat pengawalan dari petugas pengamanan, puluhan santri Nusantara Bandung Raya berunjuk rasa di rumah pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya. Dalam aksinya, demonstran membawa sejumlah atribut yang berisi desakan agar Atalia dipecat dari DPR karena dianggap membuat kegaduhan atas pernyataannya terkait dengan renovasi Ponpes Al-Ghazini gunakan APBN. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Atalia belum memberikan komentar karena tidak ada di tempat saat aksi massa berlangsung. Seorang anggota Dewan yang terhormat kembali membuat sensasi hingga viral. Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara terekam amatir saat mencibir aspirasi massa yang menggelar aksi di kantor DPRD. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera. Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.